Hilangkan keraguan, gapai impian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tartonet di program Bincang Sehat edisi hari ini untuk membahas tentang penyakit ataupun penyakit hipertensi, dan sudah hadir bersama saya narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah M. Azhari Pemalang. Beliau yaitu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Andi Kristagita SPJP. Assalamualaikum Dokter Andi. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Sehat. Pasti sehat, seorang dokter harus sehat. Insya Allah. Ya, untuk topik kali ini berbicara hipertensi. Sebagai seorang dokter spesialis jantung ya, Dok ya. Itu sebenarnya yang ditangani itu selain penyakit ini hipertensi, ada penyakit-penyakit lain yang mungkin sering ditemukan oleh dokter. Iya. Jadi sesuai dengan nama gelar saya ya, spesialis jantung dan pembuluh darah, bidang atau ranah kompetensi saya adalah di penyakit-penyakit yang melibatkan jantung dan pembuluh darah. Kalau yang jantung misalnya seperti lemah jantung, penyakit jantung koroner seperti itu, atau gangguan irama jantung seperti itu yang paling Gangguan banyak. irama jantung. Iya, gangguan irama jantung. Jadi di otot jantung sendiri ada semacam arus listrik ya di situ. Dia kalau direkam oleh alat khusus nanti akan ada terdeteksi, dan normalnya arus listrik itu berjalan secara ritmis, teratur, dan ada polanya. Namun pada orang-orang tertentu yang memiliki gangguan irama jantung itu ada masalah di situ. Kemudian kalau yang kaitannya dengan pembuluh darah seperti yang akan kita bahas siang ini adalah hipertensi itu sendiri, Pak. Jadi itu sendiri merupakan masalah yang melibatkan pembuluh darah utamanya, dan berbagai komplikasi yang merupakan komplikasi dari penyakit hipertensi itu seperti robeknya pembuluh darah, kemudian penyakit jantung itu sendiri, ya, kemudian pembengkakan jantung. Itu juga salah satu bidang yang saya tangani, itu juga bagian dari keseluruhan ya. Jadi sebenarnya juga tidak hanya menangani penyakit jantung dan pembuluh darah pada orang dewasa, tapi juga kami menangani penyakit jantung dan pembuluh darah pada anak-anak. Jadi anak-anak juga. Ya, mulai dari bayi lahir sampai usia lanjut ya, seperti itu. Kita langsung spesifik ke hipertensi, Pak. Sebenarnya secara ini deskripsikan penyakit ini sebenarnya apa, kemudian yang mengalami gagal fungsi itu di mana, seperti itu, Dok? Bisa dijelaskan hipertensi itu sendiri? Jadi seperti namanya ya, hipertensi. Hiper itu kan artinya awalan ya, artinya terlalu tinggi ya. Ada hiper, ada hipo. Kalau hipo terlalu rendah, kalau hiper terlalu tinggi. Tensi di sini artinya tekanan. Jadi kita menamakan itu karena ada peningkatan terlalu tinggi dalam hal tekanan. Nah, tekanan apa sih yang terlalu tinggi? Yaitu tekanan aliran darah ya di dalam pembuluh darah itu sendiri. Yang mana ini merupakan gangguan ketidaknormalan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang mungkin nanti akan kita kupas setelah ini secara lebih mendalam dan detail seperti itu. Dan ini nanti juga menimbulkan komplikasi-komplikasi. Komplikasinya seperti apa saja gitu? Ya, salah satunya ke jantung itu nanti juga. Makanya kita coba akan menangani dari hulu, dan makanya ini saya pilih topik ini diharapkan nanti kita berusaha secara sistematis membahas dari masalah yang di hulu, untuk nantinya jika ada kesempatan mungkin ada acara-acara berikutnya kita membahas yang lebih ke hilir seperti komplikasi penyakit lemah jantung, koroner, dan sebagainya seperti itu. Kalau dilihat dari penyebab ini hipertensi itu ada dibagi menjadi berapa hipertensi itu, Pak? Ya. Berdasarkan penyebabnya. Kalau berdasarkan penyebab kita bisa membagi menjadi dua kelompok besar, yakni yang pertama hipertensi primer atau sering disebut juga dengan hipertensi esensial. Di sini hipertensi esensial artinya kan dia lebih cenderung disebabkan oleh misalnya seperti pola hidup ya, pola makan seperti itu ya. Gaya hidup ya, Dok? Iya, betul. Gaya hidup seringnya seperti itu. Tidak ada satu penyebab penyakit spesifik, itu tidak ada. Sedangkan hipertensi sekunder di situ dia hipertensinya muncul akibat ada gangguan atau penyakit lain yang di organ lain, seperti contohnya ada penyakit ginjal yang kemudian dia menimbulkan hipertensi sekunder. Jadi sekunder sebagaimana second ya. Jadi kedua artinya muncul belakangan setelah penyakit utamanya itu. Kalau untuk yang sekunder sendiri, kondisi yang seperti apa yang menyebabkan hipertensi sekunder, Dok? Ya, kita ambil contoh salah satu yang bisa menyebabkan itulah penyakit ginjal. Yang lain-lain ada misalnya penyakit kelenjar gondok atau istilah medisnya kelenjar tiroid ya. Penyakit kelenjar gondok juga bisa menyebabkan itu.
kemudian penyakit pembuluh darah ginjalnya sendiri juga bisa seperti itu. Dan perbedaan dari primer dan sekunder, kalau sekunder sendiri berarti bisa terjadi secara tiba-tiba gitu ya dok ya, yang sekunder. Iya, artinya dia tiba-tiba tetapi ada penyakit yang mendahului. Ya, jadi bedanya dengan primer seperti itu. Kalau primer pasiennya mungkin sehat, sehari masih bisa beraktivitas, tetapi karena akumulasi dari gaya hidup yang kurang sehat, misalnya banyak makan asin atau mungkin kurang berolahraga, sering stres, maka lama-kelamaan muncullah hipertensi itu. Mungkin awalnya tidak ketahuan, kemudian akhirnya secara mendadak diketahui seperti itu, Pak. Yang paling terakhir sering stres itu kayaknya hampir Ya, semua. terutama sering stres juga gitu ya. Apalagi 2 tahun ini pandemi ya, banyak Ya, orang stres ya secara betul. ekonomi dan begitulah. Dan ini dok, orang dengan kondisi seperti apa hingga dia itu bisa terkena hipertensi atau faktor resiko orang terkena hipertensi? Iya, jadi faktor risiko dari hipertensi ini perlu kita ketahui supaya kita nanti bisa menghindarinya ya Pak. Yang populer itu ya asupan garam mungkin terlalu tinggi, kemudian mungkin tadi stres, orangnya sering cemas, tipe kepribadiannya pencemas ya, kemudian kurang olahraga mungkin, kurang istirahat, seperti itu, kurang asupan makanan-makanan yang mengandung antioksidan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biasanya seperti itu. Dok, aku mau tanya, grogi termasuk dalam kondisi apa? Misal grogi ini seperti saya ketemu dokter nih grogi ini, itu berarti apa? Kondisi apa? Itu termasuk kondisi yang ya panik lah, nanti kan groginya nanti juga berbeda-beda, apa istilahnya berbeda-beda levelnya ya, ada grogi ringan gitu mungkin ya. Tapi sedikit banyak grogi itu akan meningkatkan tekanan darah. Itu seperti itu, karena ada pacuan saraf ya di dalam tubuh, pacuan saraf di dalam tubuh sehingga dia akan meningkatkan tekanan darah. Lah nanti juga meningkatnya juga belum tentu melebihi batas yang normal, bisa saja meningkat sedikit gitu. Jadi tergantung juga level kecemasan atau level groginya tersebut, Pak. Dan itu sering terjadi hampir semua orang. Mungkin orang mau ujian, orang mau ketemu pacar, deg-degan atau dan lain sebagainya lah. Ini bukan dari sudut pandang medis ya, menurut saya gitu. Deg-degan itu sendiri bisa disebut hipertensi nggak dok? Termasuk indikator itu? Ya, jadi untuk deg-degan sendiri kita mengistilahkan kalau di istilah medis itu palpitasi ya. Ini pengenalan saya sedikit banyak kan sedikit memberikan pengenalan istilah-istilah medis supaya nanti masyarakat juga bisa mencerna kalau misalnya pas membaca artikel populer ilmiah ya. Jadi istilahnya palpitasi. Di situ palpitasi itu adalah hal yang dirasakan oleh pasien. Di situ palpitasi tidak selalu tensi si pasien itu tinggi, jadi bisa saja dia merasa debar-debar, tetapi ternyata ketika ditensi tensinya rendah. Jadi simpulannya itu dua hal yang berbeda. Jadi debar-debar itu hal yang dirasakan oleh pasien, sedangkan tensi adalah yang kita dapatkan dari pengukuran. Itu yang valid ya dok ya? Ya, yang valid berdasarkan alat tensimeter tentunya dengan prosedur tertentu. Kalau untuk ukuran normal tensi itu berarti berapa dok? Ya, jadi yang paling bagus itu di bawah. Kalau jadi ada tensi yang atas dan ada tekanan darah yang bawah ya. Yang atas kita istilahkan tekanan darah sistol. Yang bawah kita istilahkan tekanan darah diastol. Ya. Yang paling baik itu di bawah 120 ya. Yang distol. Yang sistolnya di bawah 120. Jadi misalnya 110 itu yang optimal segitu. 120-an juga masih normal, tapi kita ada yang mengistilahkan itu prahipertensi. Ya, artinya menjelang hipertensi, artinya ya perbatasan lah, bisa dibilang perbatasan. Itu untuk yang sistolnya. Adapun yang diastol itu angkanya kalau 70-an itu di bawah 80-an itu yang bagus. Di bawah 80. Ya, saya 75 seperti itu. Kalau 80-an juga masih tergolong normal, namun itu tadi juga tergolong prahipertensi ya. Jadi menjelang hipertensi. Ya, 120 130 itu. Nah, nanti kita sebut tensinya tinggi jika tekanan darah yang sistol itu atau yang atas itu melebihi atau sama dengan 140 yang satuannya milimeter merkuri ya, mmHg. Adapun atau diastolnya atau tekanan darah yang bawah itu 90 atau lebih dari 90. Artinya 90 sudah termasuk tekanan darah tinggi. Tapi juga itu tadi kembali kita ke prosedurnya. Jadi tidak semua yang ketika kita menemukan itu sekali ukur terus kita sebut atau kita vonis hipertensi tidak.
Tetapi biasanya kita ada prosedurnya adalah 2 kali. Dua kali ya? Ya, minimal 2 kali dalam rentang pengukuran tertentu. Jadi juga misalnya biasanya berapa hari pertemuan. dalam 2 kali itu? Misal rentangnya? Ya, untuk biasanya kan kalau untuk mekanisme pasien kontrol itu di rumah sakit biasanya paling cepat seminggu ya biasanya. 1 minggu ya. Paling sering seperti itu. Misalnya pada hari ini tensinya 100 misalnya 142 per 80 ya. Kemudian 1 minggu kemudian diukur 145 per 70 gitu ya. Itu juga sudah bisa disebut pasien tersebut punya hipertensi. Tinggal nanti hipertensinya apa? Apakah dia hipertensi yang ringan ataukah hipertensi yang derajat 2 atau yang derajat 3 seperti itu. Jadi nanti pun ada penderajatannya ya, Pak. Gitu ya, level-levelnya. Kalau untuk angka ini tadi yang normal kan 110, diastolnya 80. Ya. Ini menyesuaikan usia atau bagaimana, Dok? Apa disamaratakan, dipukul rata? Jadi memang pada usia lanjut tekanan darah tinggi itu kerap terjadi ya, kerap terjadi. Dan itu juga menjadi target untuk kita biasanya mengevaluasi obat ya, obat yang kita berikan kepada pasien. Untuk pasien-pasien yang usia lanjut cenderung ada toleransi, artinya dia biasanya tidak, masih kita maklumi lah istilahnya kalau misalnya ada sedikit tinggi ya, saya 150 pas datang itu mungkin masih kita maklumi karena itu juga pengaruh dari usia satu dan kecemasan ketika baru nyampe di rumah sakit. Faktor dari kecemasan berarti ya, faktor seorang lansia muncul tekanan darah tinggi ya. Apalagi ketika pasiennya jalan ya dari luar sampai di klinik belum sempat istirahat langsung ditensi itu kemungkinan besar tensinya karena jalannya apa karena kombinasi karena sendiri fisik itu ya, usia lanjutnya juga dan fisiknya juga. Makanya ada prosedur tertentu sebelum penensian, misalnya pasien harus istirahat dulu selama 5 menit baru kemudian ditensi dan seterusnya. Kalau dokter sendiri di RSUD sering dominan itu pasien usia-usia berapa, Dok? Yang saya amati dari pengalaman saya di RSUD sejak November 2018 sampai hari ini 11 Juli 2022 itu rentangnya antara 40 sampai 80, Pak. Itu mayoritas umur itu 40-an kalau dewasa lah ya. Iya. Tapi sesekali ada pasien di bawah itu ya, Dok. Iya. Sekali ada yang anak-anak, remaja gitu. Ini masyarakat penonton juga pengen tahu nih, Dok ya. Gejala-gejala, ciri-cirinya orang itu kena hipertensi itu seperti apa, agar masyarakat juga tahu tidak semuanya deg-degan itu hipertensi. Yang valid adalah pengukuran tadi ya. Ini gejalanya apa saja, Dok? Gejala dari hipertensi itu tadi juga nantinya tergantung juga dari apakah hipertensi ini sudah menimbulkan komplikasi atau belum. Tapi kita coba bahas atau kita asumsikan misalnya pasien ini tidak ada komplikasi ya, jadi misalnya dia murni hipertensi, maka gejala yang bisa muncul pada pasien semacam ini mulai dari kepalanya mungkin agak berat, tengkuknya mungkin agak, kalau orang Pemalang bilang cengeng ya, cengeng. Kemudian dadanya mungkin agak senit-senit, kadang seperti itu yang saya temui. Senit-senit saya sering, Dok. Senit-senit itu. Apalagi tapi ya nggak setiap hari, nggak setiap minggu, sesekali gitu. Sekali itu juga bisa ya. Cerminan dari tensi yang lebih tinggi dari biasanya. Saya sih pasien biasanya tensinya 120. Kali ini mungkin karena dia misalnya mau ujian atau apa, cemas, kondisi tertentu ya. Kondisi tertentu yang menimbulkan kepanikan atau kegrogian itu bisa muncul gejala-gejala seperti itu. Adapun nanti kalau misalnya sudah ada komplikasi, tentu jalannya lebih kompleks. Misalnya kita ambil contoh hipertensinya orang ini sudah menahun ya, sampai menimbulkan misalnya komplikasi lemah jantung, maka gejala yang bisa muncul tentunya ada juga gejala lemah jantungnya. Misalnya gampang capek seperti itu. Jadi itu kita melihatnya juga ada tidaknya komplikasi gitu. Kalau misalnya ada komplikasinya berupa apa, itu juga bisa menimbulkan gejala. Kalau untuk gejala yang hipertensi yang berat tuh, hipertensi yang berat, itu gejalanya apa aja, Dok? Ya, ini menarik untuk dibahas karena sangat bukan jarang ya saya menemui itu tidak hanya satu, beberapa kali pasien yang karena terbiasa tensinya tinggi sekali ya. Tensinya amat tinggi itu justru ada yang tidak menimbulkan gejala. Nah, ini yang menarik, Pak.
Jadi tidak menimbulkan gejala ini yang cukup menarik karena justru dia tidak ada mekanisme dalam tanda petik alarmnya ya, alarming peringatan symptoms-nya. gitu ya. Iya. Jadi tenang-tenang saja, orangnya tidak memeriksakan diri ke puskesmas atau ke klinik atau ke dokter umum, sehingga akhirnya tensi yang terlalu tinggi ini bertahan lama, timbullah komplikasi. Ada yang seperti itu yang lamanya rentan waktu berapa dok kira-kira? Ya, tahunan, 1 tahunan bisa. Ya itu bervariasi juga ya, tergantung juga faktor-faktor lain. Tapi kalau misalnya orang itu bergejala, yang sering saya temui kayak sakit kepala, dada nggak nyaman seperti itu, dadanya berat, seni-seni. Kalau di kepala sering nyeri, itu nyerinya apa penyebabnya Pak Dok? Secara fisiologi, fungsi organ tubuh ya, di kepala sendiri. Berhubung di kepala ini sendiri juga kompleks ya Pak. Jadi ada saraf, ada di situ tengkorak, ada dalamnya ada otak, selaput, pembungkus otak, ada cairan pembungkus otak di situ. Kalau nyeri kepala sendiri tidak bisa dibilang satu hal yang berbeda dengan hipertensi. Ada kalanya dia berhubungan, artinya hipertensi menimbulkan nyeri kepala, atau sebaliknya nyeri kepala ini memicu tensinya si orang itu jadi naik. Namun kalau kita memandang secara nyeri kepalanya itu sendiri, maka penyebabnya bisa bervariasi. Itu pun juga jenisnya bervariasi, seperti nyeri kepala karena tension atau nyeri kepala karena tekanan ya, itu juga bisa, atau nyeri kepala karena benturan atau trauma, istilah medisnya juga ada. Dan kalau nyeri kepala biasanya kita khusus untuk yang mendalaminya adalah dokter spesialis saraf atau spesialis neurologi ya. Kalau yang untuk kepala ya. Iya, di situ organ-organnya mempengaruhi sih. Apakah ada benturan juga bisa, karena ada luka di situ, bahkan misalnya ada darah yang timbul karena benturan keras, itu juga menimbulkan nyeri yang amat hebat. Namun kalau kita hubungkan nyeri dan hipertensi, ada juga misalnya kayak tadi, kalau tensinya yang biasanya normal, ini lagi tinggi, maka celeng-celengan ya istilahnya kalau orang Pemalang bilang ya, celeng-celengan. Gitu. Dokter asli Pemalang, Dok? Iya, saya asli Pemalang ya. Bahasanya terlihat mengenal istilah Pemalang. Baik Dok, kembali ke ini ya, hipertensi. Bagaimana seorang tenaga medis ataupun spesialis, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah untuk mendiagnosis hipertensi pada seseorang, baik dalam datang kondisi yang mungkin tidak ada keluhan ataupun yang ada keluhan, awal diagnosisnya seperti apa? Jadi kita mendiagnosis hipertensi dari pengukuran yang simple ya, dari alat tensimeter itu sih biasanya. Di tensi alat dulu, tensimeter, di tensi. Kemudian itu pun nanti kalau yang populer di masyarakat adalah penensian di fasilitas kesehatan. Artinya di sini istilah medisnya itu office blood pressure monitoring. Jadi pemantauan tekanan darah di office. Office itu artinya instansi kesehatan. Bisa berarti rawat. Bisa puskesmas, bisa di rumah sakit. Tapi dirawat atau rawat jalan? Rawat jalan ataupun rawat inap. Gitu ya. Pantauan gitu ya. Pemantauan di office artinya di suatu instansinya. Ada juga yang pemantauan tekanan darah di rumah, baik itu dipasang alat khusus ya, yang dimonitor 24 jam atau hanya sekadar menensi biasa, itu juga ada. Nah, kalau yang paling mudah dilaksanakan karena ya yang lazim dikerjakan ya yang office, artinya yang dikerjakan di instansi. Orangnya datang ke rumah sakit misalnya ditensi, nah itu pemeriksaan fisik ada tuh. Pemeriksaan fisik ya bisa tergantung tadi. Kalau misalnya murni hipertensi saja, kita asumsikan tidak ada penyakit-penyakit lain. Dari pemeriksaan jasmaninya normal seperti itu. Tapi kalau sudah ada komplikasi, misalnya lemah jantung, mungkin pasien ditemui kaki bengkak, bisa jadi seperti itu. Bervariasi. Makanya itu nanti seninya adalah kita melihat ini ada komplikasi atau tidak hipertensinya. Kalau belum ada, kita berusaha mencegah, mengendalikan pasien, memberikan obat sehingga dia tidak jatuh ke kondisi yang berkomplikasi seperti itu. Iya, lebih parah. Nah, tadi berarti pengobatan, kita nyambung ke pengobatan, Dok. Bagaimana pengobatan jika seseorang sudah ataupun orang yang ingin mencegah, itu seperti apa, Dok? Ya, jadi bila kita ingin mencegah, tentunya tadi kita menerapkan pola-pola hidup sehat, mulai dari pola makan, ya, mengendalikan asupan garam kita. Bagaimana kita tahu, misalnya WHO ya atau WHO itu sudah menerapkan pembatasan untuk jumlah garam yang perlu orang konsumsi ya. Jadi dianjurkan kurang dari 5 gram per hari.
kurang dari 5 gram ya? Iya, 5 gram per hari itu untuk dari garam. Kemudian untuk buah-buahan dan sayuran itu perlu untuk diperbanyak. Kemudian pola hidup juga mencukupi istirahat, kemudian olahraga teratur, kemudian mengendalikan stres. Artinya stres itu pasti ada ya di kehidupan orang, tetapi bagaimana kita bisa menghadapinya itu juga penting untuk diketahui supaya tidak jatuh ke kondisi hipertensi. Kemudian olahraga teratur tadi ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kalau orangnya merokok harus juga stop merokok, ya. Sama mengendalikan berat badan. Berat badan ini juga memengaruhi, terutama dari lemak bawah kulitnya itu kan juga memengaruhi tensi juga. Jadi kalau orangnya obes itu juga bisa terpancing jadi tinggi tensinya. Banyak lemak itu akan mempengaruhi tensi secara tidak langsung mengenai tensi melalui mekanisme hormonal yang cukup rumit ya. Jadi seperti itu. Kalau ada pemeriksaan apa namanya untuk CT scan atau apa? Pada kondisi tertentu diperlukan CT scan, tetapi artinya jika pasien hanya hipertensi maka tidak diperlukan CT scan, cukup dengan alat tensi saja. Misalnya 2 kali pengukuran tinggi kita sebut orang tersebut punya hipertensi, demikian. Tapi jika kondisi tertentu di sini misalnya hipertensinya sudah berkomplikasi ke penyakit jantung koroner, kemudian orangnya datang dengan keluhan yang mengarah ke sana, pada kondisi tertentu kita perlu mengirim atau menganjurkan orang tersebut untuk menjalani pemeriksaan CT scan. Seperti itu. Kalau untuk pencegahan sendiri ini dok, mungkin jenis buah, jenis sayur yang bisa untuk mencegah hipertensi sendiri dok, mungkin bisa. Ya, kalau dari penelitian atau literatur yang pernah saya baca, untuk asupan yang penting untuk pasien-pasien yang hipertensi atau untuk mencegah hipertensi, terutama adalah zat-zat atau elektrolit ya. Elektrolit yang penting salah satunya adalah kalium. Jadi seseorang bisa mencukupi kebutuhan kalium ini melalui konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya ambil contoh untuk buah-buahan yang tinggi kalium adalah pisang dan apel. Pisang dan apel. Di situ banyak kaya kalium, ya. Artinya hubungannya di sini pada orang yang kadar kalium dalam darahnya rendah, dia bisa mengalami hipertensi yang tinggi. Ya. Jadi kalau elektrolitnya itu seimbang dalam kadar yang normal, kan ada beberapa macam elektrolit ya. Tapi kalau semuanya dalam kondisi normal, itu membantu untuk tensi orang tersebut agar terjaga normal. Tentunya faktor-faktor lain juga berpengaruh. Mungkin masyarakat awam tidak tahu apa itu elektrolit. Mungkin bisa dijelaskan secara umum elektrolit dalam tubuh ataupun dalam kandungan. Elektrolit di sini adalah sebutan untuk zat-zat yang meliputi seperti natrium, kalium, klorida, magnesium, kalsium, itu biasanya kita sebut elektrolit ya, elektrolit dalam darah. Dan itu sangat dibutuhkan ya dok ya? Iya. Tapi pastinya untuk konsumsi buah dan sayur juga tidak boleh berlebihan ya dok ya? Iya. Barangkali ada beberapa resiko faktor penyakit lain mungkin gitu ya dok ya? Ya, artinya porsinya gitu ya? Seperti mungkin sudah dijelaskan kemarin ya di sesi gizi ya mungkin oleh Bu Lili ya, Bu Lili Nurmawati, bahwa sebagaimana orang hidup harus seimbang ya, proporsinya harus seimbang, misalnya aktivitasnya harus seimbang antara bekerja, beribadah, beristirahat, mencari hiburan bersama keluarga. Begitupun pola makannya. Jadi pola makannya pun harus kita jaga seimbang antara proporsi karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Dan buah-buahan dan sayuran di sini dominannya memberikan asupan untuk vitamin dan mineral. Jika hanya itu, artinya terlalu berlebihan mengabaikan kebutuhan zat gizi lain seperti karbohidrat, protein, lemak, tentunya juga akan timbul masalah-masalah kesehatan yang lain. Misalnya kalau kita ambil contoh aja yang simple pada anak-anak kecil ya, yang mungkin kebutuhan untuk pembentukan sarafnya masih diperlukan, tentunya di situ perlu zat yang untuk membentuk saraf. Nah itu misalnya dari lemak ya, kolesterol di situ penting. Nah itu kalau misalnya anak kecil tidak diberikan asupan yang cukup, tentunya bermasalah di neurologisnya seperti itu. Jadi di tiap usia juga ada proporsi zat gizi yang diperlukan. Oke, begitu ya dok ya. Baik, masih di Bincang Sehat bersama dengan Dr. Andi Kristagita, spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah.
Tadi sudah sampai ke ini pencegahan ya dok, artinya orang itu harus kalau sudah kena hipertensi harus dibatasi untuk konsumsi garamnya 5 gram setiap hari ya dok ya. Kemudian tadi buah-buahan, jenis buahan tadi ada pisang dan apel, rekomendasi dari dokter. Dan kita ke ini beberapa pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan dok ini. Dari Afifudin di Cipelok, Kecamatan Taman. Dok, keluarga saya ada yang mengalami hipertensi. Apakah saya pasti mengalami hipertensi juga? Oke. Silakan dok, langsung dijawab. Ya, Pak Afifudin. Ya, pertanyaan yang menarik ya dan bermanfaat dari Pak Afifudin. Pak atau Ya. Mas ya? Pak mungkin ya. Pak ya. Bapak Afifudin, ini pertanyaan menarik dan bermanfaat untuk kita sama-sama ketahui. Jadi jawaban ringkasnya sih tidak ya. Apakah pasti? Jawabannya tidak. Tidak. Untuk keterangannya kenapa? Ya itu terkait genetik memang ya. Salah satu aspek yang memengaruhi orang itu punya hipertensi apa enggak, selain tadi pola hidup juga genetik. Genetik. Ada yang bisa menurun ya memang. Jadi kalau misalnya orang tuanya mengalami hipertensi, ada peluang anaknya juga memiliki hipertensi. Dan orang tuanya memiliki hipertensi, kemungkinan memiliki hipertensi lebih tinggi daripada jika orang tuanya tidak memiliki hipertensi. Secara persentase dok, berapa persen kira-kira? Kalau persentase persisnya saya kurang tahu ya. Nanti mungkin perlu dibaca dulu di literatur. Tapi mungkin kecil ya, artinya tetap dominan di pola hidup. Dia, iya. Lagi-lagi pola hidup. Iya. Gaya hidup. Karena bisa jadi orang yang memang punya hipertensi dia punya bakat, tetapi jika dia bisa tadi mengendalikan pola-pola hidup, pola makan, itu insya Allah tidak muncul hipertensinya, itu tidak ada. Seperti itu. Jadi tadi ya Pak Afifudin berarti tidak pasti. Iya. Tapi dengan keluarga ataupun keluarga yang tidak ada riwayat penyakit tekanan darah tinggi, itu dipastikan ya tidak gitu ya dok. Iya. Artinya itu secara keturunan gitu. Secara keturunan. Bahkan jika orang tersebut misalnya terlalu overthinking ya, kalau anak sekarang bilang overthinking atau insecure misalnya, merasa wah orang tua saya kok tensi tinggi, dia terlalu memikirkan, was-was. Nah itu malah menyebabkan justru itu yang bisa jadi meningkatkan tensinya. Seperti itu. Tadi kembalikan ke gaya hidup ya. Gaya hidup. Kalau hidup kakek gaya, beda lagi. Kayak berbanding lurus dengan tekanan gitu. Kalau gayanya terlalu banyak ditekan. Ya, hidup banyakkan gaya gitu. Bisa jadi kalau mampu nggak apa-apa ya, kalau mampu beli atau. Iya, artinya ya sewajarnya lah. Wajarnya. Sederhana gitu ya dok ya. Ada satu lagi dok ini dok. Dari Pak Suyamta di Kalibilan. Dok, saya didiagnosis hipertensi. Saya minum obat anti hipertensi dan berhasil mempertahankan tekanan darah dalam kondisi rendah. Rendah atau normal mungkin ya? Normal mungkin yang dimaksud normal. Normal ya. Apakah saya bisa berhenti minum obat anti hipertensi? Ya, ini juga pertanyaan yang menarik ya. Terima kasih untuk Pak Suyamta di Kaligelang. Pertanyaan menarik karena ini nanti juga kita tidak bisa menganggap jawabannya itu satu, karena nanti tergantung kondisi pasiennya. Jika pasien tersebut istilahnya hipertensi simple, arti simple di sini tadi tidak ada komplikasi, hipertensinya ringan, dan orangnya juga punya istilahnya habit atau kebiasaan yang baik, berpikiran positif. Saya saya rasa bisa untuk berhenti, tentunya dengan bertahap ya. Misalnya orang tersebut memperbaiki tidak langsung berhenti gitu ya dok ya? Iya, dia mungkin menjalani dulu, tapi mungkin bertahap, artinya yang misalnya mungkin obatnya mungkin 2, obat tensinya 2 gitu. Biasanya nanti kalau saya pribadi biasanya mengevaluasi jika ternyata stabil di angka normal, mungkin saya coba turunkan dosisnya atau yang awalnya 2 menjadi 1 sampai akhirnya nanti benar-benar bisa lepas tanpa obat, tensinya normal, ya saya tidak berikan obat lagi. Tapi itu biasanya seringnya terjadi pada pasien-pasien yang hipertensi yang simple ya, artinya tidak ditemui komplikasi lain. Adapun jika nantinya ternyata pasien ini sudah memiliki komplikasi seperti lemah jantung atau penyakit pembuluh darah koroner, itu obat antihipertensi harus diteruskan seterusnya. Jadi biasanya seumur hidup seperti itu sampai dipanggil yang Maha Kuasa. Artinya kita mencoba mempertahankan kualitas hidupnya. Tapi dok, secara medis hipertensi itu sebenarnya bisa disembuhkan nggak dok?
Ya itu tadi, kalau misalnya ketahuannya dalam fase yang masih ringan Pak, hipertensi ringan, orangnya ketahuan ketika tensinya masih mungkin 140, seringnya 140-an saja ya, atau diastolnya 90-an saja, yang lain-lain oke. Orangnya, apalagi kalau orangnya punya ditunjang kebiasaan hidup yang baik, maka itu masih ada harapan untuk nantinya jadi terkontrol. Nah ketika sudah terkontrol itulah PR bagi orang itu untuk mempertahankan kondisi tersebut. Karena kalau dia sudah terkontrol, cuma bisa menstabilkan aja ya. Iya. Karena nanti kalau lengah, kemudian suatu saat dia jelek lagi pola hidupnya, misalnya kembali ke nun sewu, misalnya kalau orangnya merokok lagi, atau misalnya alkoholisme misalnya ya, alkoholik ya, kecanduan alkohol lagi itu juga bisa kembali. Hingga artinya itu kan dinamika ya, dinamika pembuluh darah memengaruhi dinamika tensi juga. Artinya kita kalau sudah di dinamika yang baik ya kita pertahankan itu. Tapi biasanya kalau sudah hipertensinya yang kompleks, nah itu yang kemungkinannya kecil. Kita tidak bilang tidak mungkin ya, semua di tangan Allah. Tapi kita bilang kemungkinannya kecil ya, bahwa dia akan kembali normal. Kalaupun normal, karena normal minum obat seperti itu. Iya. Karena memang dikontrol dengan tadi ya obat. Ya pastinya harus dengan resep dokter ya. Iya betul. Tidak asal. Dok, saya ingin tanya ini, apakah menurut tanggapan dokter, apakah orang yang sering marah-marah itu darah tinggi itu, terus orang yang kena darah tinggi, tekanan darah tinggi sering marah-marah, bagaimana tanggapan dokter? Bisa saling berhubungan ya Pak. Jadi kalau orangnya sering marah, artinya dia ada pacuan saraf. Jadi dalam tubuh kita kan ada namanya saraf unik ya, diciptakan korelasinya ke itu ya, saraf ya. Iya, ada sistem saraf unik ya, diciptakan oleh Tuhan untuk kita, namanya sistem saraf simpatis. Saraf simpatis. Ya, sistem saraf simpatis inilah yang salah satu pengendali dari tensi. Selain sistem saraf yang lain juga ada. Sistem saraf simpatis ini jika dia terpacu untuk meningkat kerjanya, misalnya pada kondisi orang marah-marah, kondisi orang cemas, kondisi orang yang, atau sebaliknya mungkin bahagia yang terlampau, bisa juga ya, lebay istilahnya kalau orang sekarang. Yang lebay itu juga bisa. Artinya dia ada peningkatan emosi yang berlebihan, bisa aja dia naik sekilas tensinya seperti itu. Kalau orang marah-marah juga demikian, ketika dia marah tensinya naik. Nah kalau orang marah-marahnya sering, artinya dia nanti tensinya kan jadi sering naik. Kalau sering naik seperti ini, bisa jadi dia akhirnya kesetting di angka yang lebih tinggi. Ini itu. Secara ini rasional, secara medis terjawab tadi. Berarti orang yang marah-marah bisa kena darah tinggi karena tadi tekanan saraf tadi ya. Nah ini tadi kembali yang kedua, orang yang darah tinggi, apakah ini langsung kita sebut kena darah tinggi nih kalau orang sering marah gitu, menurut pandangan medis? Kalau hanya melihat orang tersebut sering marah tanpa melakukan penensian tentunya tidak bisa. Tentunya kita tetap harus ukur orang tersebut, apalagi jika orang tersebut sering marah-marah dan ada gejala-gejala tadi. Kok saya sering sakit kepala ya Dok misalnya, atau kok saya sering senit-senit, terus saya belakangan ini sedih, ada anggota keluarga saya yang wafat misalnya, seperti itu juga bisa merupakan faktor untuk tadi tensi tinggi seperti itu. Nah seperti itu, kalau kita ada clue seperti itu menemui pasien seperti itu ya, saya akan tentunya wajib ditensi ya. Nah itu nanti tensinya bagaimana, nah itu dari situlah baru kita bisa boleh menyebut orangnya tensi tinggi atau tidak. Jadi tidak semata-mata dari tabiatnya yang sering marah-marah sih, seperti itu. Oke Dok, kapan seseorang itu harus pergi ke dokter? Dalam kondisi seperti apa harus datang ke dokter? Jadi kalau orang tersebut ada gejala-gejala yang tadi, misalnya sering sakit kepala atau dadanya sakit, terutama yang sebelah kiri, atau sesak napas, atau mungkin pola hidupnya dia merasa tidak sehat, mungkin tidak sengaja ditemui juga bisa Pak. Misalnya sering begadang juga termasuk Dok? Betul, sering begadang termasuk. Jadi kebiasaan hidup sehat itu mencakup jam tidur yang cukup. Jam tidur yang cukup ini perlu dijelaskan juga. Jam tidur yang cukup mungkin masyarakat seperti apa? Kalau dari anjuran Kemenkes ya, kita ambil contoh anjuran Kemenkes ya, kurang lebih 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam dalam sehari. Kalau misalnya ini juga sulit untuk dicapai, kadang seiring peningkatan usia juga
apa istilahnya bisa tidaknya tidurnya itu menurun, jadi agak lebih susah ya. Paling tidak 5 atau 6 jam itu diusahakan segitu sudah harus bisa tercukupi. Kalau misalnya nggak bisa 7 sampai 8 jam. Kemudian ada kebiasaan baik lagi yang sebenarnya perlu ya untuk kita miliki ya. Namun mungkin di sebagian masyarakat Indonesia tidak bisa dikarenakan mungkin tuntutan pekerjaan, yaitu kebiasaan tidur siang. Tidur siang. Di jam berapa dok waktu itu kalau tidur siang? Tidur siang itu artinya jam-jam ya jam 1, jam 12 juga sudah bisa, atau jam 2 gitu. Istilahnya kalau di luar negeri itu ngantuknya kan pas jam istirahat. Nah jam 1 suruh masuk lagi. Iya. Susah juga ya. Artinya di sini tidur siang tidak harus dia tidur hilang kesadaran ya, artinya berbaring siang itu sudah termasuk tidur berbaring siang. Artinya leyeh-leyeh memejamkan mata, rileks. Itu sudah termasuk. Untuk mengkondisikan rileks ya di jam-jam 12 sampai jam 1 kan makan dulu tuh ya. Iya. Makan isoma lah, makan sholat terus jam 1 masuk lagi. Kadang susah juga, kecuali mungkin orang-orang yang di desa pekerjaannya bisa ditinggal dok ya seperti itu. Di kota pun sebenarnya bisa ya. Misalnya menyempatkan diri tidak perlu lama-lama. 10 menit misalnya setelah makan siang leyeh-leyeh di kursi, pemejaman mata, rileks. Saya rasa itu juga cukup. Artinya kalau itu rutin dilakukan punya pengaruh baik Mbak ke tensi. Punya trik tips agar orang cepat istirahat dong. Kalau tips and trick, kalau yang pernah saya ini untuk yang tidur malam ya. Iya, tidur malam. Itu ini ya, mandi air hangat yang pernah saya baca itu mandi air hangat. Sebelum tidur itu membantu untuk mempermudah berangkat tidur lah istilahnya. Kemudian mungkin menjauhkan gawai alias gadget ya. Menjauhkan gawai alias gadget dari jangkauan kita. Itu juga membantu, karena ya saya sendiri juga mengalami kalau dekat gadget tentunya lebih kita untuk tidurnya terganggu ya. Artinya kita yang lihat gadget seperti itu. Atau kalau misalnya kadar gulanya orang tersebut nggak ada masalah, mungkin bisa dibantu minum susu ya sebelum tidur. Itu juga membantu untuk tidur itu. Relaksasi ya. Gitu. Terakhir dok, himbauan untuk masyarakat agar bisa hidup pola hidup yang sehat. Kemudian masyarakat apabila mengalami gejala-gejala tersebut bisa silakan datang kemana segera apakah puskesmas atau ke rumah sakit umum Asyari. Silakan himbauan untuk mungkin orang-orang yang belum terkena hipertensi, yang mungkin sudah ada gejala nih atau mungkin yang sudah kronis atau berat. Silakan. Saya melihat di Pemalang sendiri, karena banyak yang saya temui itu masih merokok ya. Himbauan utamanya saya mungkin yang utama itu saya harapkan masyarakat yang masih merokok menghentikan merokoknya. Jika tidak bisa berhenti total ya paling tidak ada program untuk berhenti secara bertahap. Itu satu. Kemudian kalau secara geografis masyarakat Pemalang sendiri ada sebagian yang di pantai utara ya, di pesisir pantai yang mana di situ juga konsumsi garamnya cukup tinggi. Nah, di situ juga perlu dikendalikan asupan garamnya supaya tidak over ya. Dan kalau misalnya susah untuk mengendalikan asupan garam tersebut, paling tidak mengimbanginya dengan berolahraga rutin atau mengendalikan berat badan. Kemudian himbauan lain ya seperti tadi memperbanyak konsumsi buah dan sayuran. Kemudian jika punya komplikasi ya, sudah curiga dirinya sudah punya komplikasi seperti ada sakit dada atau sering bengkak kakinya mungkin atau sering gampang capek, itu segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Nah, nanti tergantung apakah orang tersebut punya jaminan kesehatan, misalnya jaminan kesehatan nasional ya dari BPJS. Jika ada, bisa mendatangi FKTP dulu ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bisa berupa puskesmas atau dokter keluarga atau klinik pratama. Nah, itu di situ nanti akan dikelola oleh dokter di situ berjenjang. Nanti kalau di situ memerlukan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL ya nanti akan dirujuk. Misalnya salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Azhari ke klinik jantung dan pembuluh darah. Itu nanti bisa ke situ dirujuk oleh dokternya. Seperti itu. Oke, terima kasih dok. Kalau untuk
kliniknya buka di jam berapa, hari apa? Untuk klinik jantung dan pembuluh darah RSUD Dr. M. Azhari, kami membuka pelayanan dari Senin hingga Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Baik, oke, terima kasih. Semoga informasi yang diberikan Dr. Andi bermanfaat untuk masyarakat Pemalang, pendengar dan juga penonton di acara Bincang Sehat edisi hari ini. Terima kasih sekali lagi dokter atas kehadirannya di Bincang Sehat, dan sekali lagi mudah-mudahan informasi ini bisa mempengaruhi pola hidup masyarakat Pemalang yang tadi dari merokok ataupun pola hidup lainnya. Terima kasih dokter atas kehadiran di Bincang Sehat. Sahabat Tiduri, pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi Bincang Sehat kita bersama dengan Dr. Andi Kristagita, SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Rumah Sakit Umum Daerah M. Azhari Pemalang. Saya Tartonet pamit undur diri. Terima kasih. Kita jumpa lagi di Bincang Sehat minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.